Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UAS Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emir Farhan Nugraha, Iqbal Maulana, dan Noval Mutihadian akan membahas tentang ROM atau Read Only Memory. Mau tahu apa aja seputar ROM? Ikutin terus videonya. Sebagai pengguna teknologi, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya memori. Memori biasa digunakan oleh perangkat elektronik seperti handphone, tablet, laptop, maupun komputer sebagai media penyimpanan. Tahukah kalian, berdasarkan sifatnya, memori dibagi menjadi dua, yaitu memori volatile dan memori non-volatile. Apa saja perbedaan dari kedua memori tersebut? Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, memori volatile. Memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus. Dan data akan hilang saat komputer tidak mendapatkan power atau daya. Yang kedua, memori non-volatile. Memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus. Tetapi data akan tetap ada walau power atau daya dimatikan pada perangkat komputer. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kalau sudah tahu, mari kita bahas salah satu memori yang ada di dalam komputer dan menjadi topik utama pembahasan kita kali ini, yaitu memori ROM atau Random Access Memory. Yuk, mari kita simak pembahasannya. ROM itu adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Biasanya program atau data yang ada diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena itu, sifat ini biasa dipakai untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang berhubungan sangat erat dengan perangkat keras. Jenis ROM solid state yang paling sederhana adalah usia yang sama dengan teknologi semikonduktornya itu sendiri. Gerbang logika kombinasional dapat digunakan bersama-sama untuk mengindeks alamat memori n-bit menjadi nilai dalam ukuran m-bit. Dengan penemuan sirkuit terpadu, topeng ROM mulai dikembangkan. Topeng ROM terdiri dari kisi-kisi garis yang terdiri dari bit yang masing-masing dipilih dari perubahan transistor. Dengan cara ini, mereka dapat mewakili tabel query arbitrer dan waktu propagasi yang dapat dikurangkan. Dalam topeng ROM, data dikodekan secara fisik pada sirkuit yang sama, sehingga hanya dapat diprogram selama pembuatan. Ini memiliki beberapa kelemahan yang serius. Perkembangan selanjutnya adalah mempertimbangkan kekurangan ini, sehingga menciptakan memori hanya baca yang dapat diprogram atau PROM, diciptakan pada tahun 1956, ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasinya hanya sekali. Dan ini juga dapat menghilangkan masalah 1 dan 2 yang disebutkan di atas tadi, karena perusahaan dapat memesan sejumlah besar PROM kosong dan memprogramnya dengan konten yang diperlukan yang dipilih oleh para desainer. Memori hanya baca yang dapat diprogram yang dapat dihapus dikembangkan pada tahun 1971, memungkinkan isinya diatur ulang dengan memaparkan perangkat ke sinar ultraviolet yang kuat. Dengan cara ini, poin 3 dari daftar sebelumnya sudah terhapus. Kemudian pada tahun 1983, EEPROM ditemukan. Di pertengahan 1980-an, Toshiba menemukan memori flash, suatu bentuk EEPROM yang memungkinkan konten dihapus dan diprogram ulang dalam satu operasi menggunakan pulsa listrik ribuan kali tanpa mengalami kerusakan apapun. Semua teknologi ini meningkatkan keserbagunaan dan fleksibilitas ROM, tetapi melakukannya dengan mengorbankan peningkatan biaya per chip yang besar. Inilah sebabnya mengapa skin ROM tetap menjadi solusi murah untuk beberapa waktu. Hal ini terjadi sampai kira-kira tahun 2000. Ketika harga memori yang dapat diprogram ulang telah turun, cukup untuk mulai menggantikan ROM yang tidak dapat diprogram ulang dari pasar. Produk terbaru adalah memori NAND. Sekali lagi, dikembangkan oleh Toshiba.
Para desainer secara eksplisit melanggar praktik pada masa lalu, menyatakan bahwa itu terfokus pada menjadi pengganti pada hard drive, daripada menggunakan ROM tradisional sebagai bentuk non-volatile penyimpanan utama. Dan pada tahun 2007, NAND telah mencapai tujuannya, menawarkan kinerja yang sebanding dengan hard drive, toleransi yang lebih baik terhadap guncangan fisik, miniaturisasi ekstrim seperti stick USB dan kartu memori microSD, dan konsumsi daya jauh lebih rendah. Setelah kalian mendengarkan sedikit pembahasan dari materi ROM, kalian juga harus tahu nih fungsi-fungsi yang ada pada ROM. Pada dasarnya, ROM ini memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting. Nah, lalu apa saja sebenarnya fungsi dari ROM? Yang pertama, tempat penyimpanan kode booting komputer. Fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting komputer. Kode-kode booting tersebut akan terlihat saat Anda mulai menyalakan layar komputer Anda. Biasanya pada layar Anda akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS. BIOS adalah salah satu contoh penggunaan ROM yang berisikan informasi pengecekan hardware pada komputer. Apabila kode-kode pada BIOS ini tidak dapat terbaca, maka akan berakibat komputer tidak dapat dijalankan. Yang kedua, alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media penyimpanan ROM lebih awet. Jaminan kecilnya kerusakan yang akan terjadi saat proses instalasi software melalui ROM membuat banyak orang lebih mantap untuk menggunakannya dibandingkan media penyimpanan yang lainnya. Yang ketiga, sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Melakukan backup file ke dalam ROM merupakan solusi yang tepat terutama bagi Anda yang tidak ingin datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Nah, itu dia gengs fungsi dari memori ROM. Pastinya kalian sudah mengerti kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ROM. Nah, jenis-jenis ROM ini ada berapa sih? Jadi di sini tuh ada 6. Nah, kita langsung bahas saja. Yang pertama ada namanya Max ROM. Adalah jenis yang tidak dapat di-upgrade maupun ditulis ulang atau non-flexible. Yang kedua ada PROM. Adalah jenis ROM yang diprogram setelah memori dibangun. Yang ketiga ada EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika suatu daya dimatikan. Memori komputer yang dapat mengambil data yang tersimpan setelah satu daya telah dimatikan dan diubah kembali disebut non-volatile. Terus ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Itu ditulis pula dengan I-2PROM. Adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Nah, itu dia tadi pembahasan dari kelompok 3 yang menyangkut dari ROM. Ada pengertian, penjelasan, fungsi, dan jenis-jenis dari ROM. Semoga kita semua dapat memahami materi tentang ROM atau Read-Only Memory. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan materi yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.